Manuver politik soal suksesi kepemimpinan Iran mendadak ikut diseret ke panggung internasional setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan keinginannya terlibat dalam proses penentuan pemimpin tertinggi baru negara itu. Dalam wawancara dengan Axios yang dipublikasikan 5 Maret 2026, Trump menegaskan bahwa dirinya memiliki pandangan kuat mengenai siapa yang layak memimpin Iran setelah wafatnya Ali Khamenei. Ia menolak kemungkinan putra sang pemimpin, Mojtaba Khamenei, menjadi penerus dan menyebut sosok tersebut tidak dapat diterima baginya. Trump bahkan memperingatkan bahwa pilihan pemimpin baru Iran bisa menentukan arah hubungan Teheran dengan Washington di masa depan. Di tengah polemik tersebut, pemerintah Iran dilaporkan membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara untuk menjaga stabilitas negara. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht Ravanchi, menyebut dewan beranggotakan 3 tokoh yang akan menjalankan pemerintahan sementara hingga pemimpin tertinggi baru ditetapkan. Laporan Xinhua News Agency dan siaran Islamic Republic of Iran Broadcasting menyebut sejumlah kandidat sudah dipertimbangkan, dengan Mojtaba Khamenei disebut sebagai calon kuat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini pernyataan yang paling konyol dari seorang pemimpin. Nih. Nah, jadi si Trump ini ingin ikut campur dalam pemilihan Iran. Yang pertama, Iran tidak runtuh. Ya, sekali lagi, Iran tidak runtuh. Jadi tidak ada pergantian rezim di situ. Tidak ada pergantian kepemimpinan. Dan pemimpin yang sudah ditunjuk yaitu putranya dari Ali Khamenei. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan Trump dalam pers itu sebuah pernyataan yang sangat-sangat konyol dan menjadikan tujuan pribadinya dia dalam eskalasi penyerangan Iran itu orang jadi tahu semua gitu loh. Dan sekali lagi, Iran itu bukan seperti Libya, bukan seperti Venezuela yang sangat mudah diruntuhkan karena ideologi bangsanya itu memang kurang kuat. Tapi Iran berbeda. Alutsisanya, SDM-nya, ideologi bangsanya luar biasa kuat. Maka dari itu Iran tidak akan mudah untuk diruntuhkan pemerintahnya. Jadi Trump ini tuh ngebet banget, pengen orang-orangnya itu menguasai negara-negara teluk ya. Salah satunya yaitu Iran yang sekarang lagi dia serang. Siapa yang akan ditunjuk oleh si Trump ini? Misalnya Iran itu nanti akan diruntuhkan. Ya, siapa lagi kalau bukan Reza Pahlavi ya, keturunan dari Shah Pahlavi. Kita lihat saja seberapa jauh si Trump ini bisa menginvasi Iran. Apakah si Trump ini bisa nanti mengganti sampai meruntuhkan rezim Iran sekarang, atau mungkin justru si Trump sendiri nanti yang akan dilengsarkan? Karena kita melihat ya bahwasannya rakyat di Amerika itu tidak sepemikiran dengan Trump, tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan politik global yang dilakukan oleh Trump. Tujuan Donald Trump nampak pelin-pelan, ibarat pagi incar nuklir, sore minta ganti rezim. Menteri Perang Amerika juga bilang, negara muslim nggak boleh punya nuklir karena dituding tukang teror. Bagaimana dengan kalian yang seenaknya memulai perang sebagai kedok mengganti pemimpin negara lain agar lebih pro ke Amerika? Perang Iran-Israel AS masih berlangsung, dan kemarin negara Spanyol berani menolak pangkalannya dipakai Amerika untuk menyerang Iran. Akibatnya, Trump marah dan bilang hubungan Amerika-Spanyol sampai di sini aja. AS putus
terus hubungan perdagangan dengan Spanyol. Inggris pun identik sebenarnya. Walau kayaknya terpaksa kasih pinjem pangkalannya untuk serang Iran, tapi Inggris tegas nggak akan terlibat langsung dalam perang. Trump lagi-lagi kecewa dan nggak menyangka Inggris akan seperti ini. Kelihatan semua negara main aman. Namun bagaimana dengan sikap Indonesia? Prabowo baru aja mengundang mantan Presiden Jokowi, SBY, mantan Wapres Yusuf Kala, Maruf Amin, serta tokoh-tokoh penting terdahulu di istana. Mereka juga membahas situasi perang Iran dan dampaknya untuk Indonesia, termasuk opsi keluar dari Board of Peace buatan Trump kemarin, jika tujuannya melenceng. Hingga saat ini, semua agenda Board of Peace ditangguhkan karena perang. Gimana menurutmu? Guys, aku buka TikTok ya guys. Tapi kok orang ngomongin perang terus. Tapi guys, di Amerika tak tanyain masalah perang, nggak ada yang peduli loh guys. Waktu itu, tadi kan aku di gereja ya guys, aku tanya sama mereka, kok enek perang ini gimana ceritanya? Aku bilang gitu. Mereka tak ada yang mau tahu. Mereka bilangnya gini, itu udah ada konflik politik, kita nggak usah ikut-ikutan, kita berdoa aja katanya gitu. Perang terus, aku buka TikTok kok perang, isinya perang terus. Negara Amerika sendiri malah nggak peduli rakyat-rakyat guys. Piye. Periode pertama pemerintahan Trump itu dia lebih fokus ke dalam masalah-masalah dalam negeri. Jadi jarang sekali aku lihat Amerika itu interfere atau jadi polisi dunia untuk mengatasi masalah negara lain atau menyelesaikan masalah internasional. Tapi ternyata di pemerintahan yang kedua menjadi bertolak belakang. Terhitung 3 kali dia sudah menginvasi kedaulatan negara lain. Yang pertama dengan menangkap Maduro, yang kedua dengan berusaha mengakuisisi Greenland, dan akhirnya berseteru dengan koalisinya sendiri, dan yang ketiga adalah membantu serangan Israel ke Iran. Sekarang dia mengancam koalisinya sendiri, yaitu Spanyol, yang tidak mengizinkan Amerika digunakan untuk kepentingan penyerangan ke Iran ini. Ancam menghentikan segala bentuk trading dengan antara Amerika dan Spanyol. Aku yakin semua pemerintah di dunia ini tidak menginginkan perang, karena perang itu akan menghancurkan semua pihak, baik yang kalah maupun yang menang. Tapi hanya cukup seorang idiot untuk memulai suatu peperangan. Kenapa banyak psikolog menganggap kepribadian Donald Trump itu sangat ekstrim? Kalau kamu membaca banyak penelitian psikologi politik tentang Donald Trump, ada satu hal yang sering muncul. Jadi banyak banget tuh peneliti yang tidak melihat Donald Trump sebagai politisi biasa. Mereka tuh melihatnya sebagai kasus ekstrim dalam psikologi kepemimpinan politik. Jadi beberapa studi bahkan mencoba memetakan kepribadiannya menggunakan kerangka psikologi seperti Milan Inventory of Diagnostic Criteria yang biasa dipakai untuk menganalisis gaya kepemimpinan para pemimpin dunia. Hasilnya itu cukup konsisten. Donald Trump itu menunjukkan 3 pola kepribadian yang sangat dominan. Yang pertama, narsistik. Ini terlihat banget dari kebutuhannya dia akan pujian terus-menerus. Jadi dia kalau lagi ngomong nih, kecenderungannya untuk membesar-besarkan keberhasilannya dia. Dan dia punya reaksi sangat agresif ketika dikritik. Kalau kalian lihat bagaimana dia ngebantai para wartawan yang coba mengkritik dia bisa maki-maki di depan umum. Jadi dalam psikologi ini disebut dengan narcissistic supply. Jadi seseorang itu harus mencari pengakuan untuk menjaga citra dirinya. Yang kedua adalah dominan dan controlling. Itu sangat menghargai loyalitas pribadi, bukan sekedar kompetensi. Beberapa pejabat yang tidak sepenuhnya loyal, akhirnya dia dikeluarin atau dia pecat, termasuk mantan Menteri Luar Negerinya, Rex Tillerson. Kamu bayangkan ya, dalam 4 tahun pemerintahannya, tingkat pergantian staf Gunung Putih itu mencapai sekitar 85%. Salah satu yang tertinggi dalam sejarah modern. Jadi dia sangat menghargai loyalitas pribadi. Makanya kalau kamu lihat ada presiden yang terlihat loyal banget sama dia, dia sayang banget. Yang ketiga, dia itu impulsif dan mencari perhatian. Trump itu sangat nyaman untuk tampil di depan crowd, di depan massa. Dia memancing reaksi emosional dan sering membuat keputusan komunikasi yang spontan, terutama lewat media sosialnya. Ya, contohnya itu kayak beberapa minggu lalu ya, di media sosialnya dia bilang dia akan ngebuka semua file-file tentang UFO. Itu salah satunya tuh. Jadi kombinasi 3 hal ini menciptakan sesuatu yang sering disebut peneliti sebagai cult of personality. Artinya, dukungan terhadap pemimpin itu tidak lagi hanya soal kebijakannya aja. Jadi bawahan itu mendukung kebijakan si pemimpin ini, tapi kepada soal identitas personalnya sebagai pemimpin itu sendiri.
jadi kayak kultus personal guys. Jadi kalau kamu pernah melihat pola yang serupa itu, ada tokoh di Argentina namanya Juan Perón, atau di Italia ada namanya Benito Mussolini. Nah, dalam sistem seperti ini, pemimpin itu sering dipandang oleh pendukungnya sebagai figur yang hampir tidak bisa salah. Nah, menariknya beberapa studi di jurnal Political Psychology itu menemukan sesuatu yang tidak banyak dibahas. Jadi pendukung paling loyal Donald Trump itu justru sering memiliki skor consciousness yang tinggi dalam tes kepribadian. Artinya apa? Artinya mereka tuh cenderung disiplin, menyukai struktur, dan tidak nyaman dengan ketidakpastian. Orang dengan karakter seperti ini sering tertarik pada pemimpin yang kuat, yang tegas, dan tidak ragu-ragu melanggar norma politik yang lama. Jadi fenomena Trump ini sebenarnya bukan cuma soal si Trumpnya. Ini adalah interaksi antara tipe pemimpin tertentu dan tipe pengikut tertentu. Nah, pemimpin yang sangat dominan dan pendukung yang mencari kepastian dan kekuatan, itulah yang membuat hubungan politik ini sangat solid banget. Bahkan ketika kontroversi terus muncul nih, disinilah banyak ilmuwan politik itu mulai khawatir, karena ketika politik berubah menjadi loyalitas personal terhadap satu figur, batasan antara demokrasi dan kultus politik itu bisa jadi sangat tipis. Jadi guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.